ya. Tapi sebenarnya memberi itu adalah menerima. Menerimanya lebih banyak daripada yang kita berikan. Nah, kalau rumus itu sudah ngelatok di dalam batin panjenengan, itu kayak grojokan Pak nanti kemudian dari Allah itu. Karena apa? Kita mencontoh sebagian dari sifat Allah. Buat Allah itu onone mau memberi kalau memberi gitu loh Pak. Nah kita nyontoh dikit saja nggak bisa, onone pelit karo pelit ya. Wah kok minta lebih ya orang iso. Hanya bisa main buah apa saja, main buah pepaya dibuat berbeda, kan ya. Kemudian misalnya kok ada telo Nusantara misalnya, ya kan telo Nusantara itu bawahnya telo biasa, atasnya karet misalnya, ya kan, disambung sehingga telonya bisa raksasa menjadi. Panjenengan punya pohon ini yang jadi banyak di foto, di posting ya, dijual online. Nah, ketika masih hijau sama merah kan jadi satu nih Pak warnanya. Ada yang sebelum merah kan agak muda ya. Jadi satu pot itu isinya 3 warna Pak. Yang merah, kemudian merah banget, kemudian hijau ya, gentayangan gitu. Nah karena bentuknya nanti nggak semua sama mirip seperti ini Pak, ada yang panjang. Memulai mencintai tanaman kita untuk tujuan bisnis, jangan untuk hobi toh Pak. Gitu Pak. Selain jambune payu, kemudian posternya yang panjenengan buat itu, kemudian dipotoli kasih merek, udah bisa dijual di online ya. Nah itulah cara bagaimana panjenengan memanfaatkan waktu yang ada, hobi tanam. Ada nggak sih Pak yang sudah di tanah gitu? Ya sudah. Kalau ini kan tadi kan cerita berawal dari jadi satu pot, diperbesar lagi potnya, diperbesar. Kalau yang sudah di tanah gitu, itu tidak ada di sini contohnya gitu. Nah di tanah malah nggak jadi Mbak. Kalau di pot kan dia bisa diangkat kemana-mana. Nah ketika nanti dia sudah mulai disambung ranting dan rantingnya, kemudian dia sudah besar, sudah berbuah, baru di lubang keliling di lubang 5 macam. Lubangnya setiap pinggir ini, satu ini di bawah ini ada lubangnya. Baru ditanam di tanah supaya akarnya keluar. Nah lubang tanahnya itu lebih lebar 30 cm dari pot ini. Nah kemudian ditambah disemproti booster yang buat sendiri itu ya, supaya dia punya makanan dari luar, tidak hanya dari tanahnya. Nah dengan begitu dia terus menerus dia berbuah, dan itu bisa dikondisikan tidak tergantung musim. Kalau jam jadi monggo. Oh ya. Sebenarnya saya itu penasaran tentang yang ditempelkan tadi itu. Nanti munculnya akan berwarna-warni itu acuannya dari mana, atau malah sudah mempunyai itu apa sampelnya? Monggo. Selama kita mau ya, kita bisa membuat yang berbeda dari punya orang lain ya. Contohnya itu nanti biar dipraktekkan ya, gimana cara membuatnya. Panjenengan pasti juga sudah tahu, tapi mungkin detailnya bisa belajar di sini nanti ya. Nah jadi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami nama Dibyo Warasto selaku yang dituakan dari UPTD BP4 wilayah 4 di Kabupaten Sleman. Sebagai bagian dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, kami selaku yang membidangi di bidang kepenyuluhan. Kami di lapangan ini berusaha meningkatkan kompetensi kami semua, termasuk dengan teman-teman penyuluh. Kami belajar ngangsu kawruh ke Padepokan Tani Bumi Retawu, di mana pemiliknya adalah Pak Mas Dewo ya, yang kebetulan juga di YouTuber itu beliau banyak memberikan inspirasi pada kita semua berkaitan dengan dunia pertanian. Jadi pertanian itu tidak sempit di bidang pangan saja, tapi juga ada di hortikultura, tanaman buah-buahan dan sebagainya. Jadi kami di sini belajar bagaimana filosofi pertanian itu sesungguhnya. Jadi di samping usaha pembibitan, pembenihan, ya juga bagaimana merawat tanaman, bagaimana mengenali bahasa tanaman supaya kita tahu bahwa tanaman itu perlu sesuatu, kapan dia perlu nutrisi, kapan dia perlu minum dan sebagainya. Dan alhamdulillah apa yang kami perlu di sini sangat jauh melebihi ekspektasi kami. Jadi kami tadi cuma belajar bagaimana memperbanyak, tapi ternyata di sini ada filosofi lain mengenai pertanian dalam arti luas. Kami sangat matur nuwun sekali pada pihak Pak Dewo dengan Bumi Retawunya. Mohon izin suatu saat mungkin tidak cuma petugas yang kami bawa ke sini, tapi juga teman-teman petani yang kebetulan tertarik untuk pengelolaan pertanaman hortikultura, utamanya buah dan taunan. Ngaten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratih Kurniasari, PPL Sardono Harjo. Saya di sini bersama rombongan UPTD BP4 wilayah 4 Sleman. Kebetulan ke sini dalam rangka bimbingan teknis UPTD BP4 wilayah 4. Di sini kesan dan pesan yang kami dapat, yang satu hal yang paling mengena di hati saya, inspiring gitu. Jadi menginspirasi kami semua untuk bisa lebih kreatif, mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Kemudian kita berkreativitas di sana untuk apa ya? Untuk berkreasi, menggali potensi yang lebih banyak lagi untuk mendapatkan sampingan bisa, hobi bisa, kemudian nanti bisa kami sampaikan kepada petani-petani binaan kami semuanya untuk ya bisa sebagai sambilan, karena ini sangat-sangat apa ya, prospektif dan simple gitu. Simple bisa dilakukan oleh semua orang itu. Dan terima kasih, sambutannya luar biasa, tidak pelit ilmu. Kami diterima dengan baik di sini, sharing semaunya, guyon-guyon renyah gitu nggih. Khasnya PPL juga. Semoga bisa berkembang lebih banyak, tanamannya juga lebih banyak, dan semoga petani kami bisa kapan-kapan bisa berkunjung ke sini diterima dengan baik juga. Terima kasih. Ya, saya Faikul dari Dinas Pertanian PPL Pertanian. Kebetulan kita ikut rombongan sowan kemari di Bumi Retawu, nah itu di luar dugaan seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Saya sempat underestimate kita nanti masuk akan dapat apa, ada enggak yang baru. Itu saya sempat ya paling-paling juga macam-macam gitulah. Tapi ya ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Di sini kita mengikuti apa yang dingendikan ini tadi Pak Dewo. Di situ banyak hal yang beliau sampaikan. Meskipun saya yakin belum semuanya, masih banyak lagi yang belum tersampaikan karena keterbatasan waktu. Tapi sedikit setidak-tidaknya bukan teori atau materi yang beliau sampaikan. Kalau teori, materi, teknis itu insya Allah kita bisa cari di tempat lain. Cuma tadi yang saya terima yang jauh lebih terasa itu strategi. Selama ini kita dapat ya teknis, teori itu banyak.
tapi strategi itu yang jarang kita peroleh. Ya alhamdulillah di sini meskipun tadi saya di tengah berpanas-panas tetap aksi aja. Ya di situ makanya dari sini ada yang pas itu ada oleh-oleh yang saya bawa kembali ke kantor nanti. Mudah-mudahan nanti kita akan salurkan lagi seperti yang tadi dipesankan oleh Pak Dewo, bahwasanya ilmu yang diberikan itu tidak berkurang, justru akan bertambah. Yang menarik sekali yang tadi saya tangkap, bahasa royalti dari Pak Dewo tadi menyampaikan, dengan yang kita berikan sesuatu ke orang lain itu akan mendapatkan royalti yang jauh lebih besar. Tadi saya sempat berpikir, kok matre sekali Pak Dewo, ternyata setelahnya dia menyampaikan royalti itu berupa rezeki yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat tertanam di benak saya. Setelahnya dari sini, insya Allah dari beberapa yang kita peroleh dari sini, terutama strategi tadi bisa untuk kita gunakan atau saya gunakan secara pribadi untuk ancang-ancang 5 tahun berikutnya yang akan datang. Mungkin itu pesan saya, mudah-mudahan apa yang dilakukan di sini, apa yang diabdikan oleh Pak Dewo memberikan banyak manfaat ke siapapun. Tadi juga disampaikan, tidak hanya ke manusia lain, juga ke makhluk lain. Mungkin itu pesan atau sekilas yang dapat terbesit di benak saya. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat. Matur nuwun. Sigit Nugroho, saya dari UPT BP4 wilayah 4 Sleman. Pada pagi hari ini hingga siang kami serombongan datang ke Bumi Retawu dalam rangka ingin ngangsu kawruh terkait dengan perbanyakan tanaman, utamanya untuk perbanyakan secara vegetatif. Ini kami tadi sudah didampingi dari Bumi Retawu. Kami sudah diajak muter-muter lihat kondisi tanaman di sini. Kemudian kami juga diajak praktek untuk melakukan perbanyakan tanam dengan sistem sambung sisip. Sambung sisip ini merupakan teknologi yang dapat diterapkan oleh petani, di mana perbanyakan tanaman selain dengan biji juga bisa diperbanyak dengan secara vegetatif. Apa yang kami peroleh di tempat ini nanti dapat bermanfaat utamanya bagi teman-teman penyuluh di wilayah kami di UPT BP4 wilayah 4, sehingga dapat ditularkan kepada petani di wilayah binaannya masing-masing.